Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Prodi ES semester 2 pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Untuk pertemuan kali ini akan saya jelaskan lebih rinci mengenai konsep deret yang kemarin sudah saya berikan tugas pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang konsep deret. Mohon maaf untuk presentasi kita undur sampai minggu depan. Jadi kita akan membahas tentang konsep deret. Ada deret hitung dan deret ukur. Jadi deret hitung sama deret ukur dalam bahasa matematika, deret hitung itu deret aritmatika. Deret ukur itu deret geometri. Sebagai contoh mungkin kita langsung ke contoh ya. Langsung ke penerapan saja. Misalnya kita berbicara mengenai konsep di mana ada misalnya 2, 4, 6, 10, 14, sekian. Ini adalah deret. Tapi deret ini dia merupakan deret yang kita perlu nyari nih polanya seperti apa. Sebagaimana matematika, sebetulnya matematika itu mencoba untuk merumuskan sesuatu yang tidak terpola menjadi berpola. Jadi dalam deret, awal ini disebut sebagai suku atau S1, S2, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing suku ini ternyata ada pola yang sama. Antara suku 1 dan 2 ada beda. Oh maaf, ini salah ya. Kalau 2, 4 harusnya ini 8 ya. Oh maaf, ini saya ganti aja. Saya ganti jadi 0 misalnya. Jadi 0, 4, 6, 10, 14 dan seterusnya. Jadi dalam konsep seperti ini maka 0 sampai 4 itu ada jaraknya yaitu 4. Oh ini salah lagi. Bentar ya, saya rubah. 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Jadi ada bedanya yaitu 2. Ini beda 2. Makanya ini disebut sebagai pembeda. Jadi ini sebagai pembeda, lalu suku pertama atau S1 itu disebut sebagai A atau suku awal. A atau suku pertama. Lalu pembeda itu disebut sebagai B. B pembeda. Lalu bagaimana cara untuk menentukan polanya? Jadi dari S1 sampai S5 itu sebetulnya ada pola. Pola yang bisa kita rumuskan untuk mencari suku ke N, maka kita bisa mencari dengan A ditambah N-1 kali B. Nih, jadi A sama dengan N-1 kali B. Maaf, ini tidak masuk ke layar ya. Jadi A adalah suku pertama, lalu B adalah pembeda, lalu rumusnya Sn itu adalah A plus N-1 kali di rumusnya Sn sama dengan A dalam ditambah N-1 dalam kurung B. Seperti ini. Ini adalah cara untuk menentukan suku ke N. Sebagai contoh, kita misalnya ingin mencari suku ketiga. Suku ketiga itu kan di sini suku ketiga adalah 6. Suku ketiga sama dengan A-nya adalah 2, yaitu suku pertama, ditambah N-nya itu kan 3, berarti 3 min 1 kali bedanya 2. Berarti suku ketiga adalah 2 plus
3 min 1 adalah 2 kali 2 sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6. Dan hasilnya sama, ya, 6, 6. Jadi konsep semacam ini adalah konsep yang sederhana, bagaimana kita mempolakan suatu deret. Deret seperti inilah yang disebut sebagai deret aritmatika. Saya hapus dulu. Lalu bagaimana dengan konsep ekonomi atau penerapan konsep ekonominya ya? Penerapan dalam bidang ekonomi. Kita bisa bilang seperti ini, bahwasannya dalam bidang ekonomi itu ada yang namanya konsep bunga. Walaupun dalam ranah ekonomi syariah kita tidak berbicara tentang itu ya, tapi bagaimanapun juga seorang ekonom itu harus paham mengenai konsep bunga. Bunga itu biasanya simbolnya I kecil, yang merupakan singkatan dari interest. Interest itu tidak lain adalah suku bunga. Suku bunga itu biasanya dalam persen. Biasanya ukurannya itu menggunakan persentase. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep penerapannya? Misalnya kita berbicara mengenai pokok, P atau kapital atau pokok gitu aja. P-nya itu adalah pokok, I-nya adalah interest atau suku bunga, lalu N ya. N itu adalah saya katakan sebagai jangka waktu ya, jangka waktu. Maka ternyata hal semacam ini juga bisa dilakukan pada konsep, jadi kita bisa menerapkan deret aritmatika pada konsep bunga yang kita kenal nanti dalam konsep bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu seperti apa? Jadi secara garis besar bunga tunggal itu adalah konsep di mana bunga itu didapatkan dari pokok pertama. Saya gambarkan gini, misalnya pokoknya itu misalnya P tadi ya, P-nya itu misalnya berapa? 10 juta. Kita anggaplah ini adalah deposito. Jadi seorang pengen deposit atau pengen menabung uangnya di bank dengan I-nya atau interest-nya misalnya 5% per tahun. Gitu. Maka yang dimaksud dengan bunga tunggal itu adalah ketika bunganya itu selalu dikalikan dengan pokok pertama. Jadi pada tahun ke-0 itu artinya waktu belum berjalannya itu kan 10 juta. Pada tahun pertama berarti sudah berlangsung 1 tahun. Setelah berlangsung 1 tahun itu kan berarti dia untung 5% karena deposito kan, untung 5%. Berarti 5% dari 10 juta adalah berapa? 100.000 kali 5, 500.000. Berarti nanti tahun pertama dia sudah menjadi 10.500.000. Tahun kedua ya, dia naik 5% lagi. Tetapi 5%-nya bukan dikalikan dengan yang ini, tapi tetap dikalikan dengan yang pertama. Artinya ketika dikalikan dengan yang pertama itulah yang dimaksud dengan bunga tunggal. Bunga tunggal atau bunga sederhana. Simple interest kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi bunga tunggal atau simple interest. Simple interest itu adalah ketika bunganya itu selalu dikalikan dengan P pada tahun ke-0 ya, pada tahun ke-0. Jadi konsepnya ketika tahun pertama 10 juta, tahun ke-0 10 juta, tahun pertama 10 juta 500, tahun kedua dia naiknya 500.000 lagi karena 5% kali 10 juta, naik 500.000. Jadi di bank dia sekarang udah punya uang 11 juta. Pada tahun kedua, artinya dia sudah untung 1 juta rupiah dalam 2 tahun. Nah, konsep seperti ini namanya bunga tunggal. Konsep bunga tunggal itu bisa dirumuskan kalau di dalam ekonominya nanti ya, jadi I besar ya. I besar itu adalah pendapatan bunganya. Pendapatan dari bunganya itu rumusnya adalah jelas ya, pokok kali suku bunga atau I kecil kali waktunya atau N. Jadi misalnya kita ingin tahu
Pokok bunga pada tahun pertama berarti I sama dengan 10 juta kali 5%, N-nya 1, kan gitu. Pada tahun pertama, otomatis sama dengan 10 juta kali 5% kali 1. Hasilnya adalah 500.000. Bagaimana pada tahun kedua? Ya tinggal diganti 2, berarti 10 juta kali 5% kali 2, hasilnya 1 juta. Nah itu rumus dari I-nya. Jadi I atau pendapatan dari bunganya itu rumusnya adalah P kali I kali N, di mana N itu adalah jangka waktunya. Jangka waktu. Jadi jangka waktunya itu adalah N. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah diketahui bahwasannya P itu adalah pokok, lalu I besar itu rumusnya P kali I kali N, di mana P adalah pokoknya, I adalah suku bunganya atau persenannya, tingkat bunganya, lalu N adalah jangka waktunya. Dan ternyata dalam hal semacam ini, itu kita bisa menyusun yang namanya deret hitung. Deret hitung ketika seperti apa? Ketika kita menjelaskan konsep yang namanya FN. Apa itu FN? FN adalah pendapatan. Atau kita bisa katakan FN itu ya pendapatannya, atau pokok plus bunga. Pokok plus bunga ini kita katakan sebagai FN-nya. Jadi FN, ya, FN itu berarti apa? Karena pokok plus bunga otomatis FN adalah P plus I besar. Di mana P plus I besarnya itu adalah P kali I kali N. Jadi FN atau pendapatan dalam tahun tertentu itu rumusnya seperti ini. Yang mana ini kalau kita rumuskan ini hampir sama dengan SN sama dengan apa tadi? A plus N-1, ya kan? N-1 kali B. Berarti dalam hal ini sebetulnya P kali I itu menempati posisinya B. Jadi B itu bisa dianggap sebagai P-1. Jadi kita bisa katakan FN itu hampir sama konsepnya dengan SN. Jadi kalau kita susun deretnya, itu FN itu pada tahun ke-0 itu dia hanya punya P, ya kan? Karena tahun ke-0 dia, saya buat tabelnya. Pada tahun ke-0 dia hanya pokok saja, gitu. Pada tahun pertama dia sudah bertambah, yaitu P plus P kali I, ya kan? P kali I kali 1, artinya hanya P kali I saja. Pada tahun kedua P plus P kali I kali 2. Pada tahun ketiga, P plus P kali I kali 3. Pada tahun ketiga. Dan yang mana sebetulnya P ini kan bisa dikatakan ini sebagai S1. Ini sebagai S2. Ini sebagai S3. Kan gitu. Atau saya tulis di bawahnya ya. S3. Ini S3, lalu ini adalah S4. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Sehingga saya bisa katakan suku pertama adalah P, suku kedua adalah P plus PI, suku ketiga adalah P plus P kali I kali 2. Berarti saya bisa katakan S1, jadi S1 itu adalah P, S2 adalah P kali PI, P plus PI, S3 adalah P plus 2 kali PI, dan S4 adalah P plus 3 PI. Artinya apa? Ini sama dengan konsep SN, yaitu SN sama dengan P plus N-1 kali PI. Sama kan? Karena apa? Kenapa -1? Karena ketika S-nya 4, di sini hanya 3. Karena apa? Karena pada S1 atau tahun ke-0 itu hanya P tok.
belum ada penambahan bunga. Sehingga otomatis pada tahun keempat itu hanya 3, tahun ketiga atau suku ketiga itu adalah tahun kedua, suku kedua adalah tahun pertama. Suku pertama adalah tahun ke-0 gitu. Jadi ini tahun ke-0, tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Ya. Seperti ini. Artinya SN pada konsep bunga tunggal itu seperti ini dengan hanya mengganti A-nya pada SN-nya itu menjadi P, lalu B ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Seperti itu untuk konsep pencarian SN pada bunga tunggal. Nanti kita coba langsung ke contoh soal coba ya. Kita ke contoh soal. Misalnya, anggaplah ini deposit lagi lah. Si A itu memiliki deposito atau memiliki tabungan mendepositokan uangnya itu sebesar 50 juta. Dengan suku bunganya per tahunnya, tahunannya adalah 12% per tahun. Lalu pada tahun kelima, berapakah tabungan si A tersebut? Artinya depositonya nanti berubah jadi berapa, kan gitu jawabannya. Dengan menggunakan konsep deret ya tentu saja. Kita ingin mencari berapakah tabungan. Tabungan artinya berarti pokok plus bunga. Karena pokok plus bunga atau ibaratnya modal plus bunga, berarti kita gunakan rumus yang tadi yaitu SN. Dengan cara seperti ini kita bisa katakan SN ya. SN ini kan yang ditanya pada tahun kelima. Tahun kelima berarti itu adalah suku ke-6. Kenapa? Karena tahun ke-0 ya. Tahun ke-0 adalah suku pertama. Tahun kedua adalah suku kedua. Tahun ke-0 adalah suku pertama, tahun pertama adalah suku kedua, dan seterusnya. Otomatis tahun kelima itu adalah suku ke-6. Berarti kita gunakan rumus yang tadi pada rumus ini. Berarti SN itu adalah P plus N-1 kali PI. Rumus yang tadi ya. Lalu SN berarti yang ditanya adalah S6. Kenapa? Karena S6 itu adalah tahun kelima. Tahun kelima. Itu adalah S6. Jadi P plus N-1. N-nya kan 6. Berarti langsung aja bisa sih. 6-1 kali PI. Kita masukkan rumusnya. P-nya adalah 50 juta. Dalam kurung. 6-1 hasilnya 5. PI-nya adalah 50 juta kali I. Yaitu 12%. Hasilnya 50 juta kali 5 kali 50 kali 12%. 12% itu kan 0,12. 0,12 kali 50 juta. 0,12 kali 50 juta berarti berapa? 0,12 kali 50 juta. 12 kali 5 itu 60. Ditambah 50 juta berarti nolnya 7. Nolnya 7,2 berarti nolnya menjadi 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. 6 juta. Ya. Berarti 5 kali 5 juta. Hasilnya 50. Maaf ini plus ya. Plus. Nanti hasilnya 50 juta plus 5 kali 5. 25 juta. Hasilnya adalah 75 juta. Ini adalah suku ke-6 atau tahun kelima. Jadi kalau kita ibaratkan pada 1 tahun saja itu kan keuntungannya adalah 6 juta. Maaf ini saya salah tulis ya. 50 juta kali 12%, ini kan tadi hasilnya 6 juta. Hasilnya 6 juta, otomatis ini 30 juta.
Nanti 50 juta plus ini 80 juta. Jadi kalau kita buat deretnya ya, buat deretnya pada tahun pertama itu 50, pada tahun kedua untung 5 juta, 56, tahun kedua maaf, ini tahun kedua itu adalah 62, 68, lalu tambah 6, berapa? Tambah 6 adalah 74, terakhir 80. Ini S1, S2, S3, S4, S5, S6. Atau tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. 80 juta, 80 juta. Maaf ini nggak masuk ke kamera ya. Jadi 5 kali 6, ini hasilnya itu 50 juta plus 30. Jadi 50 plus 30 hasilnya 80 juta. Ini ya temunya hasilnya. Oke, saya kira itu untuk materi bunga tunggal. Setelah ini kita akan bahas coba kalau pakai bunga majemuk seperti apa. Atau mungkin sebelumnya kita satu contoh lagi ya biar lebih paham yang tadi bunga tunggal. Misalnya contoh lagi, ini contoh 2, diberikan misalnya pinjaman sekarang, sama aja sebetulnya. Misalnya pinjaman itu seorang pinjam misalnya 100 juta. Lalu bunganya itu 10% per tahun. Lalu si orang ini dia meminjam selama atau jatuh temponya itu nanti pada 6 tahun atau 4 tahun aja lah ya biar nggak banyak banget. Jatuh temponya 4 tahun. Pertanyaannya berapa pinjaman yang harus dikembalikan? Karena pinjaman yang harus dikembalikan itu plus bunga, otomatis ini konsep deret ya kan. Karena yang ditanya adalah jatuh temponya adalah tahun keempat, berarti yang dicari adalah S5. Ya, S5 itu sama dengan P plus N-1 kali PI. Yang tidak lain, S5 itu adalah P-nya itu 100 juta, plus N-1 berarti 5-1, yang tidak lain adalah 4, karena pada tahun keempat ya. PI itu adalah 100 juta kali I-nya. I-nya adalah 10%. 10% itu kalau buat desimal itu 0,10 atau 0,1. Sehingga hasilnya adalah 100 juta plus 4 kali 100 juta kali 0,1 sama dengan 100 ditambah 100 juta kali 0,1 itu berarti 10 juta ya, 10 juta. 10 juta kali 4 itu 40 juta, berarti 140 juta. Artinya pendapatan per tahunnya itu adalah 10 juta. Bunga per tahunnya adalah 10 juta, bunga yang didapat, sedangkan selama 4 tahun itu nanti naik menjadi 40 juta, seperti ini. Yang kalau saya ringkas ya, pada S1, S2, S3, S4, S5. Dengan deret suku pertama itu adalah P, suku kedua itu adalah P plus bunga 1 tahun, atau suku pertama itu berarti 100 juta, suku kedua adalah 110 juta, 120, 130, 140. Di mana suku pertama adalah tahun ke-0, ini adalah tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun ke-4. Seperti ini. Jadi S1 sampai
T4 ya. Itu gambaran dari contoh kedua, jadi jawabannya adalah 140 juta. Oke, sekarang kita coba untuk ke bunga yang majemuk. Bunga majemuk itu nanti akan berkaitan dengan yang namanya deret yang kedua, yaitu deret geometri atau nama lainnya deret ukur. Dalam konsep deret ukur itu bedanya itu adalah pada perkaliannya. Jadi misalnya ya, deret ukur itu contohnya yang paling gampang misalnya 3, 9, lalu 27, 81. Jadi 3 artinya ada pengalinya, gitu. Ada pengalinya, kali berapa. Ini kan 3 menjadi 9 ini dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3. Jadi perkalian 3. Makanya namanya deret ukur atau deret geometri, di mana perkalian 3 ini kalau disusun itu nanti akan menjadi A R pangkat N-1, di mana A ini adalah suku pertama, lalu R itu adalah pengalinya, dalam contoh ini berarti 3, lalu N itu adalah suku keberapanya ya, atau suku keempat berarti N-nya 4, atau waktunya kalau dalam bahasa bunganya nanti, atau bilangannya. Jadi contohnya misalnya pada hal ini kan S1, S2, S3, S4. Kita ingin mencari misalnya S5. S5 kan berarti kalau dari rumus tersebut adalah A, R, N-1, berarti 5-1. Berarti hasilnya S5 itu adalah A-nya itu adalah 3, atau suku pertama ya, suku pertamanya 3, kali R itu pengalinya, berarti 3 pangkat 5-1 pangkat 4. Berarti S5 sama dengan 3 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 3 pangkat 4 itu hasilnya berapa? 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, ya kan? 3 pangkat 4 itu 81. 81 kali 3 kali 81 yang hasilnya adalah 243. Ini suku kelimanya nanti seperti itu. Jadi konsep deret itu sebetulnya sama aja. Jadi kalau deret hitung itu antara suku yang satu dengan yang lain itu ditambah berapa, tambah berapa, tambah berapa. Kalau dalam deret geometri itu kali berapa, kali berapa, kali berapa. Mungkin kita kasih contoh yang lainnya. Contoh yang lebih sederhana lagi, mungkin kita pakai bilangan misalnya 7 atau 6. 6, 12, 24, 48 gitu. Ini kan jelas ya, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2 kan gitu. Lalu ditanyakan berapakah S atau suku ke-10 misalnya gitu. Suku ke-10 artinya dia harus mengalihkan antara A, R, 10-1. Berarti S10 itu adalah A-nya adalah 6. 6 kali R pembedanya 2, 10-1 itu 9. Sama dengan 6 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu berapa? 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 5, 32, 6, 64, 7, 128, 8, 256, lalu 9 itu 512. Jadi 6 kali 512 hasilnya 3072. Ya, 3072. Seperti ini. Jadi ini adalah contoh deret geometri yang paling sederhana dengan rumus AR pangkat N-1.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita terapkan konsep ini pada bunga majemuk? Bunga majemuk itu yang seperti apa? Kita coba pakai konsep yang tadi ya. Konsep yang awal bahwasannya ada contoh misalnya pokok yang gampang saja, misalnya 10 juta. Dengan interestnya itu adalah 1% aja ya, biar gampang. 1% atau 10%, 10% per tahun. Lalu jangka waktunya atau N-nya itu misalnya 5 tahun. Anggaplah ini adalah pinjamannya. Jadi minjem 10 juta, bunganya 10% dalam waktu 5 tahun. Tetapi catatannya, I-nya itu adalah bunga majemuk. Atau kalau dalam bahasa ekonomi namanya compound interest. Jadi compound interest ya. Jadi compound interest itu adalah bunga majemuk. Bunga majemuk itu yang gimana? Ya bunga yang dia memajemukkan, bukan hanya. Jadi konsepnya gini. Saya contohkan yang simulasinya ya. Jadi misalnya pada suku pertama atau tahun ke-0 itu kan 10 juta. Pada tahun kedua itu kan dia kalau dalam bunga tunggal itu kan berarti naik 10%. 10% dari 10 juta itu berarti berapa? 1 juta, berarti jadi 11 juta. Tahun kedua, tahun pertama maaf, ini tahu saya tulis tahunnya. Tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Artinya tahun kedua jadi 12 juta, 13 juta, 14 juta. Simple, ini namanya simple interest atau bunga sederhana atau bunga tunggal yang tadi kita bahas. Tapi kalau compound interest tidak seperti itu. Compound interest adalah ketika pada tahun ke-0 10 juta, pada tahun pertama artinya dia naik 10% dari tahun sebelumnya. Berarti kan ini masih sama ini 11 juta. Pada tahun kedua itu bukan lagi bunganya dikalikan dengan tahun ke-0, tapi sudah dikalikan dengan tahun sebelumnya yaitu 11 juta. 11 juta artinya 10% dari 11 juta itu 1 juta 100. Berarti 1 juta 100 ditambah 11 juta. Berarti 12 juta 100 ribu. Kan gitu. Pada tahun ketiga itu berarti 1%-nya tidak lagi dikalikan dengan 10 juta tapi sudah dikalikan dengan 12 juta 100 ribu. 12 juta 100 ribu dikali 10% artinya dia 1 juta 210 berapa? Nah 10%-nya 10% berarti kan bagi 10 ya 1 juta 210 ribu. Jadi ini ditambah dengan 1 juta 210 ribu. Secara garis besar ini tadi sudah sampai ini ya. Jadi untuk tahun ketiga itu artinya 12.100.000 ditambah 10%-nya itu 1.210 ditambahkan sama dengan 13.310.000. Nah ini beda secara garis besar antara bunga tunggal dengan bunga majemuk yang mana bunganya itu dikalikan dengan tahun sebelumnya bukan pada suku ke-0. Baik, saya lanjutkan. Kita lanjutkan konsepnya bahwasannya deret geometri itu nanti bisa atau konsep yang barusan pada bunga majemuk itu bisa dibawa ke konsep deret geometri. Jadi tadi pada tahun ke-0 ya, tahun ke-0 atau suku pertama itu adalah P. Tahun pertama atau suku kedua itu berarti tadi apa? P ditambah suku bunga kali tahun sebelumnya. Kan gitu. Artinya tahun kedua yaitu suku ketiga itu adalah ini
P plus IP, ya kan? Pada tahun sebelumnya S2 ditambah dengan suku bunga yaitu I, bukan dikali dengan P tapi dikali dengan yang ini. Artinya ditambah dengan P plus IP lagi yang dikali dengan I. Ini pada tahun kedua. Yang mana kalau kita simpulkan ya, ini pada tahun kedua ini nanti kita bisa simplifikasi lagi. Jadi P plus IP ini kan sama. Kita bisa keluarkan dari kurung yang sama dengan P plus IP dalam kurung. Ini dibagi P plus IP hasilnya 1. Yang ini dibagi P plus IP hasilnya I. Seperti ini. Jadi P plus IP kali 1 plus I. Itu kalau secara konsep ya. Coba kita ke tahun ketiga. Atau biar tidak terlalu sulit, kita masih ke sini dulu aja ya. Jadi pada tahun kedua atau suku ketiga, kita coba ringkas ya. Suku ketiga itu adalah P plus IP ditambah dalam kurung P plus IP kali I. Yang mana P plus IP itu juga bisa kita ringkas menjadi P dalam kurung, ini ya. Kalau kita ringkas, jadi P-nya dikeluarkan dari kurung sehingga P 1 plus I plus P-nya keluarkan dari kurung P dalam kurung 1 plus I kali I. Yang tidak lain hasilnya berarti sama dengan apa ini? Kita coba ya, kita kalikan aja. I-nya kita coba kalikan ke dalam. Jadi ini kan hasilnya tadi, oh ini harusnya nggak usah dikali sih ya. Jadi hasilnya intinya P plus IP ya. Jadi ini nggak usah dirubah lah, langsung aja. Ini P plus IP turun ke bawah, lalu P plus IP kali I itu sama dengan P dalam kurung 1 plus I, yang sama aja dengan P kali I plus I kuadrat, kan gitu. I-nya dimasukkan ke dalam kurung. Jadi I kali 1 sama dengan I kali I sama dengan I kuadrat. Sama dengan P plus IP plus P kali I adalah PI atau IP, lalu plus PI kuadrat atau ya PI kuadrat, dimana PI kuadrat ya artinya di sini ada P lalu ada IP sama ada PI kuadrat. Yang mana kalau kita ringkas lagi ya, sebelah kanannya ini kan masing-masing ada P-nya. Nah, P-nya itu bisa dikeluarkan dari kurung, sehingga hasilnya P dalam kurung 1 plus 2I plus I kuadrat. Kalau Anda tahu bentuk ini aja kan sama aja dengan kita mengatakan A plus 2AB plus B kuadrat, kan gitu. Yang ini sama aja kita mengatakan dengan A plus B kuadrat. Ini kalau Anda masih ingat konsep kuadrat ya, jadi A plus B kuadrat itu sama dengan A plus 2AB plus B kuadrat. 1 plus 2I plus I kuadrat. Sehingga hasilnya itu adalah P dalam kurung 1 plus I kuadrat. Sehingga suku ketiga atau pada tahun kedua itu hasilnya adalah seperti ini. Yang sama kita mengatakan P dalam kurung 1 plus I, ini 3 min 1. Ini adalah S3. Jadi S3 itu P dalam kurung 1 plus I 3 min 1. Yang mana ini nanti bisa ditulis dulu, bisa diklarifikasi ya. Jadi pada intinya S3 itu P dalam kurung 1 plus I dalam kurung 3 min 1. Sehingga kalau kita ringkas, ini hasilnya adalah S
S3 tadi ya. S3 itu adalah P dalam kurung 1 plus I pangkat 3 min 1. Nanti dengan cara yang sama akan didapatkan bahwasanya S4 sama dengan P dalam kurung 1 plus I 4 min 1. Sehingga Sn sama dengan P dalam kurung 1 plus I N min 1. Mana ini sama aja kita mengatakan P-nya bisa dianggap sebagai A, 1 plus I bisa dianggap sebagai R, N min 1. Yang tidak lain ini adalah deret geometri. Deret geometri yang tadi kita bahas. Jadi pengalinya adalah 1 plus I, lalu N min 1. Sebagai contoh kalau yang tadi ya, misalnya kita memiliki P-nya itu 10 juta, lalu I-nya itu adalah 10%, lalu kita ingin mencari S5 misalnya, S5 atau S3 lah, yang tadi udah ya, S3. Pada suku ketiga itu nanti akan menjadi berapa? Maka S3-nya kan sama dengan rumus yang ini, S3 sama dengan P dalam kurung 1 plus I, 1 plus I, N-nya 3 min 1 sama dengan P, P-nya adalah 10 juta, tambah 1 plus 10% untuk 0,1 pangkat 2, sama dengan 10 juta dalam kurung 1 tambah 0 min 1 itu adalah 1,1 kali atau dikuadratkan. Yang mana hasilnya adalah 10 juta ditambah 1,1 kuadrat. 1,1 kuadrat itu sama dengan 1,21 ya, berarti hasilnya 10 juta kali 1,21 yang hasilnya adalah 1,21 kali 10 juta berarti 12 juta 100.000 sama dengan yang tadi kita hitung ya, seperti itu. Jadi pada intinya deret geometri itu dia pengembangannya, rumus utamanya ini. Kalau deret bunga tunggal ya, kalau bunga majemuk itu seperti ini rumusnya dengan konsep deret geometri. Kalau bunga tunggal itu Sn sama dengan P plus IP I atau N-1 dulu ya. Sn sama dengan ini N-1 kali PI atau IP sama saja. Dimana ini sama aja kita mengatakan dengan deret tunggalnya atau deret hitungnya A plus N-1 kali B. Jadi kalau dalam bunga tunggal B-nya diganti PI, kalau dalam bunga majemuk R-nya diganti 1 plus I. P-nya A sama. Seperti itu. Oke, itu konsep tentang deret atau bunga tunggal, bunga majemuk untuk menentukan pada suku keberapa. Yang perlu dicatat adalah suku keberapa itu adalah sama aja dengan tahun min 1. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan suku ke-6 itu artinya tahun ke-5. Karena suku ke-6 atau suku pertama itu diawali dengan tahun ke-0. Artinya suku ke-6 itu sama dengan tahun ke-5. Ini yang perlu dijadikan catatan. Suku ke-7 berarti tahun ke-6. Suku ke-1 berarti tahun ke-0. Artinya belum berjalan. Bunganya belum masuk sama sekali. Oke, itu gambarannya. Untuk tugas, silakan kerjakan soal berikut. Jadi untuk soalnya diketahui P pinjaman sebesar 12 juta. I-nya atau suku bunganya, tingkat suku bunganya 6% per tahun dengan jatuh tempo selama 7 tahun. Ingat ya, 7 tahun berarti nanti yang ditanyakan itu adalah S8. Artinya ketika mengembalikan saat jatuh tempo itu ditanya itu S8. S8 artinya pada tahun ke-7. Ditanyakan pengembalian pinjaman, artinya menanyakan S8 itu nanti berapa? Pada tahun ke-7 berapa? Jika I-nya adalah suku bunga tunggal. Lalu yang B ditanyakan pengembalian pinjamannya jika I-nya adalah suku bunga majemuk. Itu saja, silakan dikerjakan di selembar kertas.
dikumpulkan di Google Form yang saya kirim kemarin.